Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tairi Wandari, NIM 19591236, dari lokal PGMI 6H, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Curug. Sebelum saya mempresentasikan proposal PTK ini, pertama-tama saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan sehingga saya dapat membuat proposal ini dengan baik dan membuat videonya pun dengan baik. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas atau PTK, yaitu Bunda Ummul Khair MPD, yang telah membimbing saya dalam menentukan judul sampai ke bab 3 isinya. Adapun judul proposal PTK ini yang telah saya diskusikan dengan Bunda Ummul Khair, yaitu dengan judul Peningkatan Kemampuan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia melalui Pendekatan Konstruktivistik Siswa kelas 5 SD Negeri 171. Presentasi proposal PTK ini pun terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Di SD Negeri 171, peneliti menemukan permasalahan yang terjadi pada peserta didik, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi ide pokok paragraf. Hal ini terjadi karena para siswa cenderung sukar menentukan atau membedakan antara ide pokok paragraf dan tema atau judul pada sebuah cerita. Berdasarkan hasil observasi peneliti di kelas 5 SD Negeri 171, dari 25 siswa kelas 5, hanya sekitar 35% yang bisa menentukan ide pokok paragraf. Peneliti juga telah mewawancarai wali kelas 5 SD Negeri 171. Hanya beberapa siswa yang bisa tuntas KKM dengan nilai 70. Sehingga hal tersebut menurut peneliti memerlukan penelitian tindakan kelas. Maka dari itu peneliti meyakini model pendekatan konstruktivisme ini dapat membantu para siswa kelas 5 di SD Negeri 171 untuk meningkatkan pemahaman mereka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi ide pokok paragraf. Sehingga peneliti melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul Peningkatan Kemampuan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia melalui Pendekatan Konstruktivistik Siswa kelas 5 SD Negeri 171. Adapun identifikasi masalah yang ditemukan oleh peneliti ada 2, yaitu yang pertama, prestasi belajar peserta didik yang masih rendah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedua, guru kurang menggunakan pendekatan pembelajaran yang variatif dan menarik, sehingga perlu pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Salah satunya adalah pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Rumusan masalah yang ditemukan peneliti dari latar belakang juga ada 2 yang dapat dirumuskan. Yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan mutu mata pelajaran Bahasa Indonesia pada peserta didik kelas 5 SD di SD Negeri 171. Yang kedua adalah apakah penggunaan metode pendekatan konstruktivisme ini dapat meningkatkan kemampuan menemukan ide pokok paragraf pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri 171. Peneliti juga mempunyai tujuan penelitian yang ada 2. Yang pertama adalah tujuan umum, untuk dapat ikut serta dalam menumbuhkan keterampilan membaca melalui proses belajar mengajar di sekolah. Selain itu untuk meningkatkan mutu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Negeri 171. Tujuan khususnya ialah untuk mengetahui dapatkah metode pendekatan konstruktivisme ini dapat meningkatkan kemampuan menemukan ide pokok paragraf pada siswa kelas 5 SD Negeri 171. Manfaat dari penelitian ada 2. Yang pertama adalah manfaat teoritis. 1. Dari manfaat teoritis ini, peneliti menemukan ada 2 manfaat. Yang pertama adalah dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti itu sendiri, sehingga dapat ikut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Yang kedua, memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan solusi untuk meningkatkan kemampuan mencari dan membedakan ide pokok paragraf. Adapun manfaat praktis yang didapatkan dari penelitian ini, ada 4 yang mendapatkan manfaat praktis. Yang pertama adalah bagi guru, memberikan masukan pemikiran bagi para guru dan mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan metode konstruktivisme dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, bagi peserta didik, memberikan pengalaman bagi siswa tentang pembelajaran konstruktivisme. Yang ketiga, bagi peneliti, menambah wawasan dan keterampilan peneliti menggunakan metode pendekatan konstruktivisme dalam mencari ide pokok paragraf mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat, bagi sekolah, memberikan masukan masalah akibat keragaman kemampuan peserta didik dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Selanjutnya, bab 2 landasan teori. A. Pendekatan pembelajaran konstruktivisme. 1. Pengertian pembelajaran konstruktivisme. Model pembelajaran konstruktivisme adalah salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses belajar atau perolehan diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Konflik kognitif ini hanya dapat diatasi melalui pengetahuan, akan dibangun sendiri oleh anak melalui pengalamannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya. 2. Langkah-langkah pembelajaran konstruktivisme secara umum. Yang pertama adalah identifikasi tujuan, menetapkan isi produk belajar. Yang ketiga, identifikasi dan klarifikasi miskonsepsi siswa. Yang keempat, perencanaan program pembelajaran dan strategi pengubahan konsep. Yang kelima, implementasi program pembelajaran dan strategi pengubahan konsepsi. Yang keenam, evaluasi. Yang ketujuh, klasifikasi dan analisis miskonsepsi siswa yang resisten. Yang kedelapan, berbasis strategi pengubahan miskonsepsi. Kelebihan dan kelemahan metode pendekatan konstruktivisme. Kelebihan ada 3. Yang pertama adalah pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit dengan menggunakan bahasa siswa sendiri. Yang kedua, pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa. Yang ketiga, pembelajaran konstruktivisme memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Kelemahan dalam menggunakan metode pendekatan konstruktivisme. Dalam bahasan kekurangan atau kelemahan ini mungkin bisa dilihat ketika proses belajarnya, di mana para guru sebagai pendidik. B. Paragraf. 1. Pengertian paragraf. Paragraf atau alinea adalah serangkaian kalimat yang saling bertalian untuk membuat sebuah gagasan atau ide. Dalam hierarki kebahasaan, paragraf merupakan satuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Paragraf juga disebut wacana mini. Paragraf berguna untuk menandai pembukaan topik baru, memisahkan gagasan pokok yang satu dengan yang lainnya. Panjangan paragraf tidak dibatasi, bergantung pada cara pengembangannya dan ketuntasan uraian yang berhubungan dengan gagasan pokok. Kedua, ciri-ciri paragraf. Ada 5. Yang pertama adalah setiap paragraf mengandung makna, pesan, pikiran, atau ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua adalah paragraf umumnya dibangun oleh sejumlah kalimat. Yang ketiga, paragraf adalah kesatuan yang koheren dan padat. Yang keempat, paragraf adalah kesatuan ekspresi. 4. Paragraf adalah satu kesatuan ekspresi pikiran. 5. Kalimat-kalimat paragraf tersusun secara logis dan sistematis. 3. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf deduktif. Menyajikan pokok permasalahannya terlebih dahulu. Yang kedua adalah paragraf induktif, yaitu menyajikan pokok permasalahannya di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf deduktif induktif, yaitu paragraf yang menyajikan pokok permasalahannya pada bagian awal dan akhir. Bab 3. Metode penelitian. A. Metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui dengan langkah-langkah sistematis untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang bertujuan untuk mendapatkan pengertian atau hal-hal baru dan menaikkan tingkat ilmu serta teknologi. B. Jenis penelitian. Model PTK yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Chemist dan MC-Taggart. Siklus model tersebut diawali dengan perencanaan atau plan,
tindakan atau acts, pengamatan, observasi, dan refleksi atau refleks. C. Tempat penelitian dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di kelas 5 SD Negeri 171. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Rabu 11 Mei 2022. Subjek dan objek penelitian. 1. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5 SD Negeri 171. Adapun jumlah siswa yang diteliti adalah 25 siswa. Yang kedua adalah objek penelitian. Objek penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran mencari ide pokok paragraf pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5 SD Negeri 171. Rencana tindakan. Secara umum terdapat 4 langkah dalam pelaksanaan PTK, yaitu perencanaan, acting, observasi, dan refleksi. Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus, dan masing-masing siklus memiliki 4 tahapan kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Siklus 1 dan 2 bisa dilihat pada gambar di sebelah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi, tes, dan dokumentasi. Yang pertama adalah observasi. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Yang kedua adalah tes. Tes merupakan alat ukur yang berharga dalam penelitian. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah deskripsi dan pemahaman mendalam atas fokus penelitian. Para peneliti akan mengumpulkan sejumlah dokumen seperti silabus, rencana pelaksana pembelajaran atau RPP, dan pekerjaan siswa. Selanjutnya adalah teks analisis data. Teks analisis data ini ada 3, yaitu reduksi data, penyajian data, penarik kesimpulan. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data adalah suatu proses pemilihan perhatian pada penyederhanaan. Yang kedua adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun memberikan kemungkinan adanya penarikan suatu kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang ketiga adalah penarik kesimpulan, yaitu merupakan suatu proses peninjauan kembali pada benar atau tidaknya data yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian. Mungkin hanya itu presentasi proposal PTK yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.